biar bagaimanapun saudara Insan sudah menjadi suami saya. Udah berdamai juga, udah melalui proses mediasi juga kemarin sama Buya Yahya. Cepat sadar, ya aku juga banyak introspeksi diri. Konflik pernikahan siri antara pengusaha muda Insanul Fahmi dengan Inara Rusli yang sempat memanas hingga mengundang perhatian publik akhirnya berakhir klimaks setelah Inara resmi mencabut laporannya di Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Inara yang merasa telah dibohongi terkait status pernikahan Insan sempat melaporkannya atas dugaan penipuan. Kini upaya Insan yang ingin mempertahankan pernikahannya dengan Inara akhirnya berbuah manis setelah Inara mencabut laporannya di Polda Metro Jaya. Dengan dicabutnya laporan polisi muncul pertanyaan di benak publik, akankah Inara sudah siap dipoligami? Mengingat Insan sudah mempunyai istri dan seorang anak atas pernikahan sahnya yang tercatat dalam administrasi negara. Karena udah berdamai juga, udah melalui proses mediasi juga kemarin sama Buya Yahya. Jadi ya kami keluarga udah dipertemukan juga ketemu antar keluarga. Jadi ya sudah, saya memilih untuk cabut laporan dan mengajukan RJ juga ya. Jadi kita udah lakukan perdamaian. Ini pencabutannya. Bang, boleh Bang. Karena ini perdamaian antar keluarga. Seperti itu. Jadi udah berapa kali pertemuan antar keluarga, ya kan? Nah, kita lihat ada itikat baik dari pihak terlapor juga. Ya udah, kita jalankan seperti itu. Dan saya berharap juga kita juga akan lakukan juga terhadap Ibu Mawa. Mudah-mudahan Ibu Mawa ataupun pengacaranya bisa menerima itikat baik kita untuk damai. Artinya kalau memang bisa kita kelarkan secara damai, kenapa lebih baik kan begitu, seperti itu. Inara tidak langsung berarti dirimu untuk poligami sendiri menerima itu atau sebenarnya atau Inara? apa sih Inara? Artinya kembali lagi sama Insan. Saya belum bisa memberikan komentar banyak. Kita lihat aja nanti pengembangannya dari Bapak penyidik seperti apa. Tapi memang aku nggak mau ada orang-orang lain yang ikut-ikut. Menurut saya bertanggung jawab sih. Saya bukan orang yang mudah ngelepas. Walaupun sebenarnya pressure yang saya alami itu saya rasakan memang udah lama. Tapi saya nggak semudah itu juga ya. Saya berharap kedepannya bisa damai dan baik-baik ya. Dan sebenarnya bisa merevolusi dan jadi contoh. Saya juga nggak mau nutup-nutupin, saya coba transparan ya. Dari kemarin tuh memang saya coba untuk menjelaskan sama Mawa, tapi memang karena ini ditunggangi, jadi saya harap kedepannya ini balik on the track, damai. Bang Insan dan saudari Inara itu memang saat ini hubungannya baik-baik saja. Mungkin makanya kan mengarah ke mediasi ke sana ya, seperti itu. Lampu sorot dan mata kamera kembali tertuju pada sosok Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Setelah drama panjang yang sempat memanas dan menyita perhatian publik, keduanya akhirnya memilih jalan damai dan mempertahankan pernikahannya yang masih berusia seumur jagung. Di tengah badai hujatan proses mediasi yang digelar secara tertutup ini disebut melibatkan keluarga dan tokoh agama, berlangsung dengan suasana haru sekaligus penuh pertimbangan. Di balik pintu yang tertutup rapat, keputusan besar pun diambil Inara. Konflik dihentikan, luka coba disembuhkan. Langkah perdamaian yang ditandai dengan dicabutnya laporan yang sebelumnya sempat bergulir. Inara, dengan sikap tenang, menegaskan bahwa pilihannya untuk melanjutkan pernikahannya bukan perkara mudah. Lantas apa yang membuat Inara luluh dan kembali ke pangkuan Insan? Sebenarnya ini pertemuannya tertutup ya, jadi
Buya juga menganjurkan untuk tidak memberikan banyak klarifikasi karena memang urusan rumah tangga ya. Tapi karena sudah kadung diketahui publik, jadi ya memang harus klarifikasi. Buya menyampaikan bahwa kalau sudah sah, sudah halal, sudah nggak perlu lagi memikirkan opini publik karena yang menjalankan rumah tangga ini kan antara suami dan istri. Jadi ya sebagai istri, walaupun belum tercatat secara negara, tapi sudah berlaku hukum agama, sudah berlaku syariat Islam, ya saya tetap harus mendengarkan dan patuh terhadap suami saya, karena biar bagaimanapun saudara Insan sudah menjadi suami saya, karena saudara Insan sudah menunjukkan etikat baik untuk menemui pihak keluarga saya dan mau mengklarifikasi semuanya. Buya juga sudah memberikan nasihatnya, jadi saya sebagai muslimah mencoba untuk taat. Ya dia harus ketemu orang yang tepat. Ini orang kan lagi betul-betul diuji ya oleh situasi seperti ini gitu loh. Jangan sampai dia salah pilih teman, sahabat atau siapalah ya yang bisa memberikan pencerahan kepada dia atau mungkin bisa menasehati dia gitu, bahwa ternyata memang ya hidup di dunia ini ya memang seperti ini gitu, tinggal bagaimana kita menyikapinya aja, ataupun kalaupun memang kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan tinggal diperbaiki sehingga kedepannya tidak terjadi lagi persoalan-persoalan yang memang sekiranya itu yang pernah ya kesalahan yang dilakukan lah. Bisa namanya manusia kan gak ada yang sempurna ya gitu. Jangankan insanul, kita juga banyak masalah-masalah yang kita alami, yang kita rasakan gitu. Manusia gak ada yang sempurna gitu. Jadi insanul harus ketemu orang yang betul-betul figur yang bisa menjadi contoh, bisa menjadi panutan agar kedepannya jauh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Bang sosok yang memang bisa menjadi inspirasi atau memberikan motivasi, memberikan nasihat, ya kan? Ya namanya orang lagi kena musibah kan pasti kan tidak stabil lah emosinya gitu. Jadi dia perlu ketemu sosok yang ya menjadi panutan supaya dia tidak salah mengambil satu keputusan. Setelah berdamai dengan Insan dan menerimanya kembali, Insan sebagai seorang suami dengan lapang dada, Inara disebut-sebut ingin menjalin pertemuan dengan Wardatina Mawa agar mau berdamai dan hidup berdampingan sebagai istri dari suami yang sama. Pihak Inara menyadari pentingnya mengajak perdamaian dengan Mawa mengingat laporan pidana yang dibuat Mawa terhadap Insan dan Inara atas dugaan perzinaan dan perjudian masih bergulir. Lantas sudahkah Inara Rusli menjalin pertemuan dengan Mawa untuk meredam dan mengakhiri permusuhan? Berarti sama Mawanya belum ya Pak? Sama Mawanya untuk perdamaian belum terjadi? Belum, karena beda tempat. Beda. Oh ini sama Insanul aja berarti Iya, perdamaian? baru itu. Jadi satu-satu step by step. Kalau itu kan sebenarnya tegas dari kemarin, memang Mawa tidak mau dipoligami dan akan bercerai. Cepat sadar, ya aku juga banyak introspeksi diri. Iya, tetap dengan pendiriannya. Kalau Mawa soal itu tetap dengan pendiriannya, dia tidak mau dipoligami dan tetap teguh untuk bercerai. Di balik kabar perdamaian Inara Rusli dan Insanul Fahmi, satu hal yang juga tak kalah menarik perhatian publik. Kemarin pemanggilan saksi kunci kasus ilegal akses yang tetap berjalan. Saat banyak pihak mengira konflik akan mereda, proses hukum tetap berlanjut, bahkan menyasar nama-nama yang diduga melanggar ilegal akses dan menyebarkan video. Adapun nama saksi yang dipanggil disebut memiliki peran penting dalam mengungkap rangkaian peristiwa yang sempat jadi polemik. Lantas seperti apa hasil pemeriksaan saksi kunci?
Dan benarkah Virgon dan dari pihak Mawa akan dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan terkait dugaan ilegal akses dan penyebaran video panas? Bahwasannya bukti-bukti yang merujuk pada siapa yang melakukan akses ilegal dan juga orang yang melakukan transmisi secara ilegal terkait dokumen-dokumen elektronik tersebut. Untuk saksinya masih inisialnya Pi, sama yang seperti yang kemarin ini masih dalam statusnya masih saksi mahkota, saksi istimewa yang saksi kunci. Jadi yang kita persoalkan adalah akses ilegalnya dan penyebaran secara ilegalnya itu sendiri dari dokumen atau informasi elektronik itu sendiri. Mungkin saya tidak bisa memberi tahu secara detailnya karena memang ini masih dalam tahap pengembangan, takut kita menuduh pihak-pihak tertentu. Ya sebenarnya kan kita sebagai turut saksi juga ya dalam laporan ini ya sebenarnya terbuka saja gitu. Apa yang dikemukakan, apa yang terjadi semua ya biar terbuka saja. Kita turut mendukung kok langkah-langkah selanjutnya apa. Kita tidak ada yang ditutup-tutupi. Inilah tadi kan masih didalami ya terkait saksi kunci. Nah nanti dari keterangan-keterangan itu dan bukti-bukti tambahan nanti biar penyidik yang mengembangkan gitu. Selanjutnya akan dipanggil saksi-saksi lainnya. Ya jadi kalau setahu saya kan karena saya mewakili dari Insan ya. Kalau sudah dipanggil itu Insan, bapaknya Abi, Kapinis, dan baru saat ini ya saksi kunci ini yang saya ketahui. Jadi kalau dari keterangannya Insan sendiri, ini awal mulanya dia terima video tersebut, editan ya videonya ya, itu dari inisial N. Gitu. Setelah dari itu dia tidak ada menyebarkan lagi kemana-mana, jadi hanya sebatas itu yang kita beritahu kepada penyidik. Kalau yang diterima oleh saudara Insan sendiri durasinya di bawah 1 menit. Jadi sudah dipotong-potong, sudah inilah tidak terlalu yang panjang itu. Saya harap kalau untuk saksi-saksi laporan illegal access kan semuanya hak prerogatif dari Kita masih berpedoman pada prinsip praduga tidak bersalah sehingga kita tidak bisa menyebutkan pihak-pihak terlibat di dalamnya biar nanti pihak polisian sendiri yang akan menyebutkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Di sisi lain, perseteruan hukum antara Inara Rusli dan istri sah Insanul Fahmi, Wardatino Mawa, WM, memasuki babak krusial. Penyidik Polda Metro Jaya menyampaikan jika laporan atas dugaan perzinahan dan perselingkuhan sudah pada tahap gelar perkara. Itu artinya status hukum Inara dan Insan tinggal selangkah lagi, apakah akan ditetapkan menjadi tersangka atau lolos dari laporan Mawa. Menanggapi laporan Mawa, Insanul Fahmi mengatakan banyak video yang dijadikan barang bukti sudah diedit. Lantas apa tanggapan Inara Rusli saat disinggung mengenai laporan Mawa terhadap dirinya? Kita ikutin aja. Kita ikutin. Setelah kemarin udah diperiksa, saya lihat videonya banyak editan, bisa jadi AI, bisa jadi sudah diedit-edit, ya kan. Jadi saya tidak melihat di situ sebenarnya ada unsur yang sudah dituduhkan. Banyak diedit-edit, bahkan sebenarnya foto-foto yang lagi ada orang ciuman lah, nggak tahu itu sebenarnya dari case saya juga sebenarnya udah banyak banget itu lewat berseliweran di ekspor. Jadi sebelum ada case ini, terus habis itu ada video CCTV lain, menurut saya kayak saya perlu klarifikasi juga bahwasanya memang nggak ada sih yang tersebar, itu udah banyak editan. Dan saya lihat juga yang di penyidik itu juga sudah editan ya, yang di PMJ. Ya, itu nanti jadi alat bukti tersebut akan diserahkan kepada ahli forensik digital. Nanti ahli forensik digital akan memeriksa apakah video tersebut ada apa video yang original atau hasil rekayasa atau ada potongan-potongan atau bagaimana kan gitu. Terus apakah betul yang di dalam video itu adalah orang yang dimaksud atau bagaimana ya kan? Nanti ahli forensik digital yang akan menyampaikan baik durasi, keaslian dari video tersebut dan lain-lain menyangkut dengan alat bukti digital. Nah, selesai sudah.
Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.